Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Berton Nababan mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi dan melingkupi hidup kita. Pada saat ini saya kembali akan membawakan firman Tuhan berkaitan dengan topik Natal, pemberian terbesar. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah tulisan yang sangat menarik. Dan ini bisa menggugah kita sekaligus memberikan inspirasi bagaimana dengan tulisan ini dibandingkan dengan apa yang dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Ted Turner, perintis dunia siaran yang sukses, mengajukan pertanyaan menantang kepada sahabatnya Vartan Gregorian, Direktur Kearney Corporation. Kau adalah pengumpul dana yang hebat. Berapa pemberian terbesar yang pernah kau dapat? Gregorian pun menyebutkan bahwa sumbangan terbesar yang pernah dikumpulkan oleh beliau sebagai sumbangan pendidikan yaitu sebesar $500 juta yang diberikan oleh Walter Annenberg. Turner kembali menyambung pernyataannya. Bagaimana kalau aku akan memberikan $1 miliar kepadamu malam ini? Saudara, ternyata Ted Turner yang sangat dermawan ini, dia tidak sekedar bicara. Dia benar-benar memberikan $1 miliar. Di samping itu dia juga menjanjikan $100 juta per tahun untuk membiayai program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 10 tahun berikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedermawanan Turner yang mengesankan sungguh mendapatkan perhatian dan pujian dari seluruh dunia. Dan sepertinya Turner ini memecahkan rekor pemberian terbesar di seluruh dunia. Namun pertanyaan untuk kita, benarkah demikian? Sekali lagi, benarkah pemberian Ted Turner ini menjadi pemberian terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Alkitab memberikan informasi yang berbeda. Ayat yang saya bacakan tadi untuk kita adalah bagian nats firman Tuhan yang sangat populer dan terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang $1 miliar merupakan angka yang sangat besar dan bahkan sukar kita bayangkan. Namun saya mau sampaikan, mau kasih tahu kabar baik, kabar sukacita kepada setiap kita saat ini. Jumlah itu tidak ada artinya bila kita mengingat palungan Bethlehem dan salib Kalvari. Sekali lagi, memang pemberian Ted Turner ini $1 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Tapi itu belum ada artinya apa-apa jikalau kita sungguh-sungguh mengingat palungan Bethlehem dan salib Kalvari. Nilai pemberian Allah bagi manusia sungguh
katakan, pemberian Allah lah pemberian terbesar sepanjang sejarah segala abad, bahkan sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa di surga. Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15, demikian bunyinya, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kalimat dari seorang Rasul Paulus, karunia Tuhan tak terkatakan. Betapa panjang, lebar, tinggi, luas, dan dalam kasih karunia Tuhan yang telah dicurahkan dan diberikan kepada dunia. Pemberian terbesar dalam dunia ini adalah pemberian dari Bapa di surga, Allah kita yang maha baik, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan dan pikirkan bersama saat ini, apakah pemberian terbesar dan termahal serta teristimewa bagi kita? Ini pertanyaan yang perlu direnungkan dalam merayakan Natal di tahun ini. Kenapa saudaraku? Karena jawaban kita dari lubuk hati yang terdalam, dengan penuh ketulusan dan kesungguhan serta kejujuran hati kita, sangat dan mutlak menentukan apa dan siapa harta kita yang sesungguhnya. Kenapa saudaraku? Karena Yesus pernah bersabda, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, jawaban kita atas pertanyaan ini mutlak menentukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, harta benda, kekayaan, uang penting, tapi itu bukan tujuan kita. Harta benda, kekayaan, uang adalah sarana untuk kita pakai memuliakan Tuhan, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Tuhan. Ini perlu saya tegaskan. Karena apa saudaraku? Saya ditegur dengan lagu pujian anak sekolah minggu. Lagu tersebut kira-kira demikian. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Sadar tidak sadar, kita bisa menempatkan uang menjadi pemberian terbesar dalam hidup kita. Tapi bait yang kedua, siapa yang dicari Yesus saya, siapa yang dicari Yesus kamu, siapa yang dicari Yesus siang malam pagi petang, saya, kamu, kita, orang yang berdosa. Saudaraku, Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang terhilang itu? Saudara dan saya. Saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, beragama Kristen dan terdaftar jadi anggota gereja memiliki KTP dan di sana tertera agama Kristen, tidak mencari jaminan dan garansi kita masuk surga. Syaratnya adalah dilahirkan kembali. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus serta menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya, maka kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, dikatakan demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya, karya penebusannya telah genap, paripurna dan sempurna, dikerjakan di kayu salib. Sampai Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Itulah yang menjadi garansi dan jaminan keselamatan bagi kita. Di dalam bagian berikutnya saya akan membahas apa buktinya bahwa kita sudah menerima pemberian terbesar itu. Tetapi yang jelas, jangan lupa pemberian terbesar adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya pesan firman Tuhan ini dapat kita renungkan, hayati, dan juga menjadi bagian pengalaman hidup kita masing-masing. Sekali lagi, pemberian terbesar adalah Yesus Kristus, Sang Firman telah turun menjadi manusia, menebus hidup kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.